Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali berhadir meneruskan pengajian kita bulanan yang insyaallah membaca kitab Tuhfatul Murid. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Abusir al-iman bit tasdiqi wa nutqu bihi al-khulqu bit tahqiqi. Dan ditafsirkan akan makna iman itu dengan tasdik. Sebelum kita mempelajari tentang sifat 20, yaitu iman kepada Allah, kemudian iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar datangnya dari Allah. 6 rukun iman. Di situ tatukar, ada masalah. Yang tak huruf ada apa. Yang penting awalnya adalah iman kepada Allah. Yang kita perlu ketahui, iman itu apa sih sebenarnya? Kita harus punya dasar yang maknanya bisa ambilan daripada Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Nah ini karena ia satu karangan daripada kitab seorang ulama, maka masuk dengan kata ijma'. Dan ditafsirkan iman itu dengan kandungan makna at-tasdik. Tasdiknya itu membenarkan. Maknanya di dalam jiwa, iman itu di dalam batin. Satu kata keyakinan, meyakini atau membenarkan, mempercayai bahasa kita. Nah itu yang dilihat di dalam diri kita. Apakah ada itu keyakinan, kepercayaan, terutama kepada Allah, terutama kepada Rasulullah. Karena itu awal daripada penyaksian kita dengan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dirasakan di dalam diri. Dari kita bangun tidur siang lainnya sampai tidur lagi, jadi dirasakan itu ada di dalam diri. Meyakini Allah, meyakini Rasulullah. Sempurnanya kan 6 itu. Apabila ada di dalam diri kita keyakinan bahwa kita punya Tuhan, insya Allah masuk surga aja. Rasulullah bersabda, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithlu dzarrah, mithqalu dzarratin minal iman. Tidak akan kekal di dalam neraka selama orang itu ada punya di dalam jiwa hatinya seumpama biji sawi
itu paling kecil nisbah daripada ukuran daripada iman, daripada keyakinan. Sehingga kita mentafsirkan iman itu di batin, dalam jiwa, bukan di dalam perbuatan. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah kita harus merasakan nama iman itu di dalam jiwa. Suatu saat kita mendapat nikmat, tahulah yang memberi itu Tuhan, yang bernama Allah. Kemudian di lidah kita mengatakan Alhamdulillah. Suatu saat kita mendapat kesusahan, kita harus tahu yang maulah kesusahan itu pun adalah Tuhan yang bernama Allah. Kita lalu disuruh membaca Inna Lillah. Begitu hidup, bangun tidur, bergerak dan apa seluruhnya. Dari itu lalu memulai dengan awal pekerjaan Bismillah. Itu sebenarnya mengetahui di dalam diri adakah wujud iman atau kada. Di waktu beribadah, ibadah kita tuh nang menerima Allah. Di waktu kita berdosa, nang mengampuni dosa kita ke Allah. Ini harus ada wujud rasa itu. Kalau tidak ada, apa artinya amaliyah? Nah, amaliyah itu bukan iman ternyata. Iman itu adalah dalam jiwa, tasdik. Ini Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mazhab tauhid, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kan dalam mazhab Arba'ah, Maliki, Syafi'i, Hambali sama. Hanya mereka beda di dalam martabat an-nutqu, mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu itu mengatakan rangkaian daripada iman, satu itu hanya syarat sah iman. Asy'ariyah Maturidiyah itu syarat sah saja. Abu Hanifah saturun itu rangkaian daripada kata tasdik. Tasdik di hati, di lidah mengatakan ikrar. Nah, ini yang pertama dirasakan dalam diri. Apakah kita ini merasa adanya Tuhan di dalam diri kita atau tidak ada? Kalau tidak ada, bahaya kita. Kalau bagaimana saja jenis kebaikan yang kita kerja, tidak ada manfaat. Bagi kejahatan yang kita kerjakan berbahaya kepada diri kita karena tidak punya Tuhan. Kemudian iman itu terpecah menjadi 5 karena manusianya itu pun terpecah seperti itu. Ada orang yang awam, ia mengimani adanya Allah dengan sebab dikasih tahu karena ujar guru, ujar abah, ujar kai. Tapi ada iman percaya, cuma ujar orang, diri sendiri meyakini perkataan ujar. Nah, itu disebut dengan taklid. Iman daripada taklid. Biarlah mereka mengatakan ada yang benar imannya, ada yang tidak benar. Artinya orang masih mengatakan itu kafir. Hidup ini punya keyakinan sendiri
kalau bicara keyakinan. Kalau bicara kita beribadah, kalau memang diperintah Allah untuk berjamaah, ada imam, ada makmum. Kalau berbicara tentang makna kehidupan sesama manusia, itu makna muawanah dan muamalah, tolong menolong. Tapi yang tadinya itu harus ada keyakinan itu. Nah itu maknanya bolehlah hidupnya apa seluruhnya. Tetapi begitu bicara Allah, bicara Rasulullah, bicara Islam, bicara Al-Quran, bicara tentang malaikat, bicara tentang hari kiamat, bicara tentang apa yang terjadi, qada baik dan qada jahat, itu harus dengan makna pribadi, punya keyakinan. Tidak ada terhubung dengan siapa saja. Awalnya kita belajar, tapi kita sendiri meyakini pelajaran itu. Belajar itu untuk diyakini, tidak meyakini orang yang mengajar. Meyakini kebenaran ilmu yang disampaikan, melewati berbagai hidup ini. Allah menampakkan keagungannya, ada kala melewati seperti kita majelis, ada kalanya melewati kita sendiri dengan ada wujud tafakkur, ada kalanya melewati permasalahan hidup, timbul ada keyakinan. Tapi awal dasarnya pasti belajar ilmu. Jangan sampai taklid seperti ini di dalam makna hidup punya Tuhan. Saya bertuhan Allah, ujar guru saya. Jangan saya bertuhan Allah, memang saya punya keyakinan seperti itu. Tidak peduli dengan guru, dengan orang tua, dengan siapapun. Keyakinan saya seperti ini. Itu disebut iman namanya. Yang martabatnya andalilin, punya dasar dalil. Dan sendirilah makna hidup ini. Kenapa kita punya Allah yang mencipta kita seluruhnya, maka kita berpikir dengan baik tentang kejadian diri kita, tentang kejadian alam semesta yang akhirnya menimbulkan keyakinan pribadi karena punya dalil. Itu sudah martabat taklid. Orang awam masuk kepada orang awam mukmin. Orang awam mukmin dia punya dalil. Di atas itu martabatnya orang nama amaliyahkan kalimah itu bisa dengan makna muraqabah, bisa dengan makna musyahadah. Di atasnya itu ada makna hakikat yang sebenarnya yang dipegang oleh para anbiya wal mursalin. Tapi dia berdasar dari bawah dulu. Artinya itu perlu yang pertama, sebelum orang mempelajari tentang mengenal Allah, dia harus punya keimanan. Dan itu juga yang menjadi permasalahan di waktu dakwah Rasulullah, antara kadzibun, orang yang tidak membenarkan, shadiqun, orang yang membenarkan. Dan tidak ada ukuran manusianya. Ya percaya dengan Rasulullah, maka mengikuti keyakinannya, kemudian disiksa orang, ia tetap berkeyakinan dengan Allah. Sahabat Rasulullah awal mereka beriman kepada Rasulullah bukan mulus, karena mereka terbanyak bukan orang penguasa, tapi budak. Budak dia punya majikan, atasan, diancamlah oleh atasannya, keyakinan dia tidak berubah karena bukan meyakini Rasulullah, tapi meyakini dengan dalil adanya wujud Allah. Nah itulah diresapkan di diri, wujud ke Allah ini ada, wujud punya Tuhan Allah. Allah kadang menilai, awal pertama yang dinilai adalah di dalam jiwa, keimanan itu. Jadi kita ambil di sini
at-tasdiq. Makna iman adalah at-tasdiq, hati meyakini. Kalau kita melihat dari kawal yang ini, insya Allah Abu Talib itu mukmin. Cuma tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah karena dia tasdik dengan Rasulullah hatinya. Di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ada perbedaan dengan mazhab Dhalalah. Ahlussunnah wal Jamaah pecah dua saja, satu tasdik, yang penting ia punya keyakinan Tuhan Allah dan dengan Rasulullah sebagai utusan Allah, maka dia mukmin walaupun kata kalimat la ilaha illallah, karena itu hanya syarat sah seseorang di dalam hidup ini. Apabila mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasul, Islamlah orang itu, maka ia berhak nikah sesama orang muslim, berhak dia berkubur di tempat orang muslim, berhak ia di waktu meninggal disalatkan, dimandikan, dikafani. Itu fasilitas syarat itu. Satu kaul. Kaul yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah takrir dengan lidah, tasdik dengan hati, itu rukunnya. Mengatakan dengan lidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hati meyakini, itulah mukmin. Artinya situ ada makna kita di dalam hidup ini sangka baik. Kada tahu hati manusia. Orang mengatakan la ilaha Muhammad Rasulullah tapi tidak punya keyakinan hatinya kepada Allah, kepada Rasulullah, itu tidak mukmin, munafik namanya. Sehingga perkataan ini kada bermanfaat karena batinnya kada sama. Nah, itu harus dipahami sebaik-baiknya. Ada khilafiyah hanya di dalam itu. Para Syiah dan Mu'tazilah ini sayin orang yang mengatakan alam qadim. Ia mengatakan iman itu dengan 3 unsur. Pertama mengatakan dengan lidah, dia punya meyakini dengan hati, memperbuat dengan amal. 3 ini bukan Ahlussunnah Jamaah. Maka mereka berkata apabila orang mukmin berbuat dosa besar maka hukumnya kafir. Ini bukan Ahlussunnah Jamaah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah kalau ambil yang kita untuk agar lebih paham, mengatakan dengan lidah, meyakini dengan hati, 2 saja. Memperbuat dengan anggota itu kesempurnaan iman. Karena iman bisa sempurna dan bisa berkurang. Wakila syaratun kal amal, wakila bal syaratun wal Islam asyaratun amal. Itu sudah kita bicarakan. Artinya harus paham seseorang mukmin ternyata iman itu di dalam jiwa. Pertama harus berisi Tuhan, kedua harus berisi orang menyampaikannya ya Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan satu kitab kayak kita Al-Quran. Yang lain kan kita ada bicara. Maka wajib percaya Quran itu kalam Allah. Wajiblah kita percaya adanya wujud malaikat. Rasul ada martabat Rasul, ada martabat Nabi. Dalam kitab Al-Quran hanya tertulis 25. Cukup tahu walaupun nggak dapat. Artinya setelah tertutup oleh adanya Rasulullah lahir dan wafat beliau, tidak ada lagi Nabi dan tidak ada Rasul. Nama adanya
makna yang sudah terdahulu. Nabi Isa diangkat, itu kan Nabi dan Rasul, nanti turun kembali, kan itu makna terdahulu sudah. Nabi Idris terdahulu sudah diangkat di langit, kada mati orangnya. Nabi Ilyas terdahulu sudah sebelum Rasulullah. Khilafiyah di antara mufassir tentang Nabi Khidir. Kita ambillah beliau seorang nabi. Khilafiyah tentang Dzulkarnain, khilafiyah tentang Fata Musa. Nabi Musa punya satu murid yang di waktu beliau berjalan dan ikut dengan beliau, Yusha. Nah, khilafiyahnya itu. Jadi sampai zaman kita ini masih ada Nabi dan Rasul, tapi martabatnya sudah ditutup. Cuma mereka aja kita kadang di daratan, di lautan, yang di atas langit. Si Allah akan menurunkan kembali. Adapun Islam israhan bil amal, ada beda antara kata Islam dan antara kata iman. Islam jelas ada satu terlihat di dalam makna perbuatan. Kita sudah bicara rukun, dari itu orang sebelum belajar tauhid, belajar rukun iman, belajar rukun Islam, isinya itu. Misal hajar haj wa salatu qajasiyamu padri wa zakatu. Bercontohannya ini seperti beliau mendahulukan kalimat haji, sembahyang, puasa, tahulima termasuk zakat. Karena pembicaraan sudah berdahulu tentang kalimat syahadah, maka kada dibicarakan lagi. Nah, di situ lalu antara dua kata iman di dalam jiwa, Islam di luar, karena diwujud dengan aja wujud amal, perbuatan. Nah, kalau orang Muslim pasti ya salat, orang Muslim pasti sudah syahadah. Nah, itu setiap orang Muslim kemudian punya anak Muslim, maka anaknya itu sudah Muslim, tidak perlu lagi membaca syahadat bahasa, hanya perlunya mempelajari agar supaya jangan ujar abah, ujar kai. Kalau sudah bicara keyakinan, artinya begitu seorang Muslim punya juriat-juriatnya langsung Muslim. Begitu seorang non-Muslim, orang kada Muslim punya juriat-juriatnya wajiblah masuk. Kalau ia masuk Muslim, maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ia tidak Muslim. Berarti yang kita bicarakan ini adalah Muslim, tapi Muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin dia pasti Muslim. Cuma hanya kita bisa mengata orang mukmin yang maksiat. Tapi kalau orang Muslim sembahyang seluruhnya tapi tidak punya iman, sia-sianya. Sehingga kata kalimah Muslim itu kayak masih umum, kalimat mukmin taksis. Lalu kita belajar, kita beribadah, dan kita apa aja di dalam hidup nih menambah keimanan. Untuk memperkuat bagaimana keyakinan yang di dalam jiwa. Karena terakhirnya kita akan
apa yang diyakini itulah yang kita temui. Hidup ini hanya seperti gambar. Kadang digambar orang seperti orang kaya karena mobil di hadapannya, digambar orang seperti gambar gubuk rumah bilang hancur, lalu sebutannya orang miskin. Sama pada gambar sabarataan. Gambar itu akan jadi kenyataan bagi seseorang yang ia punya iman, punya keyakinan. Apa yang diyakininya, itulah yang didapatnya. Maka dari itu rata-rata makna Islam itu al-inqiyad, yaitu tunduk atau disebut mengerja perintah, menjauhi larangan. Itu bicara muslim. Kalau bicara mukmin, di dalam tidak terlihat. Ini harus hati-hati, bujur-bujur dijaga iman yang di dalam, pelajari bujur-bujur itu keyakinan. Nah itu memang agar supaya nyata kita orang mukmin. Di dalam otak kita, di dalam pengingat kita, di dalam hati. Itu letaknya. Di luarnya disuruh salat. Salat itu hanya menyempurnakan iman yang di dalam. Karena dijanjikan Allah kalau orang salat diampuni dosanya, dia dalam makna kehidupannya Allah berikan lapangan di akhirnya mati dalam keadaan mukmin. Masuk surga itu ya mukmin. Penyempurna itu ada targhib agar supaya gemar buat kebaikan, ada tarhib supaya jangan menjadi orang yang kada baik, ditakuti modelnya apabila yang disiksa. Tapi nang modal pertama di dalam ternyata diapai orangnya badannya di dalam kada hancur, tetap ada punya keyakinan. Nah itu jadi sangat penting. Nah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, hati-hatilah jangan salah pakai. Apabila memakai tiga, keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takrir mengata dengan lidah, meyakini dengan hati, memperbuat dengan anggota. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apabila ini jadi rukun iman, di waktu orang kada sembahyang jadi kafir, di waktu orang kada puasa jadi kafir, di waktu orang mengerja dosa besar jadi kafir. Ini bersalahan dengan Quran dan hadis. Kadang orang bicara mana seperti tiga ini yang sampaikannya, padahal ini adalah para sifah dan mu'tazilah, bukan Asy'ariyah, Maturidiyah, dan bukan juga mazhab arba'ah, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanya mereka dua saja, Asy'ariyah, Maturidiyah satu, tasdik. Abu Hanifah dua menaruh, takrir bilisan, tasdik bil qalbi. Seluruh mazhabnya itu tidak ada yang menambahi, hanya kesempurnaannya saja. A'malul bil arkan, kesempurnaan iman, bukan rukun. Artinya hati-hatilah juga kita. Kadang karena kita kurang bahasanya membaca kitab, nang kita punya Ahlus Sunnah Jamaah, hanyut kita kira Ahlus Sunnah Jamaah, ternyata bukan. Tetapi begitu turun pembicaraan tentang Islam, itu jelas ada ammah, maka masuklah di dalam kata rukun Islam nang 5. Bersyahadat artinya mempelajari makna dan bacaannya. Nah di dalam makna syahadat itu letaknya iman. Bujur-bujurlah kalimahnya itu. Berbedalah di antara mazhabna 4.
Ada sah orang itu dikatakan sudah muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang mensyaratkan harus dengan kalimat asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu aja hilafiahnya. Artinya selesai masalah itu, kan kita orang muslim sudahnya, permasalahannya hati-hati iman itu aja lagi. Ada kursi Allah, seorang diberi nikmat kada syukur, begitu dia terkena musibah kada sabar. Ujar Allah Ta'ala, cari Tuhan selain saya. Hati-hati nih, artinya rusak iman dah. Menyekutukan Allah langsung runtuh iman nih. Allah harus utuh karena kada punya keyakinan yang di dalam. Kita harus memang kawan yang sudah kalimat la ilaha illallah itu seluruhnya, jangan separuh-paruh. Luarnya jalankanlah sebagaimana keadaan kita orang muslim. Di mana kita berada, disitulah tempat adat kita. Tetapi kita orang muslim, muslim hanya 5 rukunnya. Jalankanlah yang 5 itu. Tetapi si iman tadi tidak boleh satu aja, sebahagiannya kada. Itu melurus kalau memang saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah, tiada Tuhan yang mencipta saya dan alam semesta kecuali Allah, tiada Tuhan yang hidup dan menghidupkan kecuali Allah, tiada yang mawjud, tiada ada, hanya Allah, yang lain seluruhnya diadakan Allah. Ini kan boleh separuh-paruh lagi, tapi berjalanlah seluruhnya. Tapi di dalamnya ini kan boleh bungkas bahasa orang. Bagaimana begitu kita makan nasi, kita tidak menjadikan nasi Tuhan. Jadi kita minum teh, kita tidak menjadikan teh Tuhan. Begitu kita memakai baju, baju tidak kita jadikan Tuhan. Ini kan hanya pemberiannya, nasi pemberiannya. Jangan diyakini bahwa nasi itu mengenyangkan saya sehingga saya bertenaga. Jangan seperti itu separuh-paruh, nggak ada Tuhan Allah. Kalau memang Allah yang mengenyangkan, bagaimana fungsinya kita memakan itu? Kita mengikuti perintah. Kulu, makan olehmu, Allah merintah. Wasrabu, minum olehmu. Karena diperintahnya, kita diperintahnya menutup aurat, maka berpakaianlah kita. Khuzu zinatakum, silahkan kamu ambil untuk menghias diri kamu. Indah kulli masjidin, ketika kamu mau salah, kita pakailah kopiah, surban. Kadang ada yang sempurna orang pakai selindang. Khuzu zinatakum, Allah yang nyuruh, tapi tidak menjadikan itu sebagai Tuhan. Beradalah di dalam hidup kita, datangnya siang dan malam berganti, datangnya bulan berganti. Kita tidak menjadikan siang dan malam Tuhan, tidak menjadikan bulan Tuhan. Terbitlah matahari dari timur, terbenam dari barat, tapi tidak menjadikan matahari Tuhan. Itu apa perbuatannya? Artinya kada separuh-paruh harus masuk memang kalau Tuhan Allah seluruhnya kada juga. Sebagaimana kita hamba, seluruhnya hamba. Sebagaimana kita makhluk, seluruhnya makhluk kecuali pencipta. Itulah nama Tuhan. Nah, ini harus punya makna. Orang memperkuatnya itu dengan memperbanyak adilah, dalil-dalil keagungan Allah dari apa yang diciptanya, termasuklah diri kita. Permasalahan yang kedua, apakah iman ini bisa bertambah, apakah ia bisa berkurang, atau ia tetap aja, atau dia terus bertambah? Maka ada hilafiyah. Kita ambil saja yang ada di kitab kita.
Rujihal ziyadatul imani bima tazidu qadr insani, dan dirajihkan akan fatwa perkataan bertambah iman seseorang dengan bertambah ibadahnya, anaqsu binaqsiha, dan berkurangnya dengan berkurang ibadahnya. Wakilala khulfa kazakat nukila. Ini diambil riwayat hadis Al-Quran. Kita tidak lagi membicarakan itu karena kita membaca kitab. Kaul yang rajih yang masyhur, apabila seseorang itu ibadahnya bertambah, tanda imannya bertambah. Dan ibadahnya berkurang, tanda imannya berkurang. Apa permasalahannya seperti ini? Karena ibadah itu cerminan dari dalam, cerminan dari seseorang jiwanya, imanannya kuat kepada Allah, maka ia di dalamnya ada mahabbah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu bukan seperti memberikan jalan orang cinta, yaitu ibadah. Begitu ibadah seseorang, kita misalkan salat Allahu Akbar, maka di dalam jiwanya timbul kegembiraan, iman tadi bertambah dengan wujud senangnya kepada Allah, gembira. Lalu rasakan saja asal adanya orang beriman, begitu ia beribadah pasti dalam hatinya timbul senang, rasa nyaman, rasa bahagia. Rasakan pulang begitunya selama kita ada iman. Coba kerja dosa, kita kadang memerintah untuk mengerja dosa, maksudnya manusia ini bisa tak kerja dosa. Rasakan di dalam hati, pasti timbul kecewa dan sedih. Itu menandakan ada wujudnya iman tadi. Apabila beribadah, dia seperti berpakaian, kayak bertambah aja. Apabila maksiat, kayak berkurang karena sedih. Si badan kita ini kan dia tahu, si hati yang tahu dan rasakan sendiri. Asal wujud ada wujud iman, pasti dua itu. Bahwa jika la ilaha illallah, la ilaha illallah, senangnya akhirnya itu asal zikirnya tembus dengan makna diterima Allah. Bahwa aja penyanyi begadang, jangan coba seakan di belakang selesai penyanyi, hati ini ada kada nyamannya. Penyanyi boleh menghibur diri, tapi di dalamnya makna memuji Allah. Kalau penyanyi yang kada ada memuji Allah, nah itu maknanya lalai. Tapi syair itu sama kayak penyanyi aja orang tuh. Ya Taibah itu memanggil kampung Madinah. Tetapi harus tahu orang syair ini bukan nyanyi, ini satu hiburan untuk diri dengan menampakkan satu jiwa untuk cinta kepada Rasulullah melewati kata Taibah. Karena di Taibah itulah kubur Nabi SAW, sahabat, kubur Rasulullah, sahabat beliau. Di sana ada azwajuhu, auladuhu, istri Rasulullah dan anak-anak Rasulullah di sana, cucu Rasulullah di sana. Kita sebenarnya anak ini disuruhlah cinta kepada orang-orang yang saleh. Maka kalimah ya Taibah mengimponlah dia, artinya paham. Nah ini maknanya mengetahui diri kita sendiri, apakah ada wujud iman di dalam diri atau tidak ada wujud. Tandanya apabila berbuat kebaikan maka senang, apabila berbuat yang tidak baik sedih, ada wujud imannya. Maka bertambahlah dengan buat kebaikan, berkuranglah iman dengan berbuat kejahatan. Itu yang masyhur jihad. Ada iman itu terus saja bertambah, tidak pernah berkurang, karena memang orangnya tidak memperbuat maksiat dan dosa. Siapa orangnya? Anbiya wal mursalin. Para anbiya itu terus bertambah, ada daya berkurang, karena memang orangnya kada menggawi. Kita umatnya nih jangan menggawi.
Mereka kan maksum, orang dipelihara oleh Allah daripada mengerjakan dosa. Sababnya sebagai contoh kepada kita. Taati Allah, taati Rasul, taati Allah, taati Rasul. Rasulullah contohan kita. Apabila Rasulullah memperbuat dosa, maka dosa itu menjadi boleh. Lalu bertentangan dengan hukum, sehingga Nabi hukum kada ada, Rasul siku kada dibuat dosa. Ini di dalam martabat tauhid, di dalam martabat tafsir. Karena jatuh hukum itu tadi boleh jadinya. Lalu kayak apa ini? Mereka terus yazid bertambah. Sebagaimana orang mukmin apabila ia meninggal dunia tidak pernah berkurang, dia terus bertambah. Bagaimana orang di dalam surga ada pernah berkurang, terus bertambah nikmat Allah. Eloknya rupa orang itu terus bertambah. Sehari bertambah elok lagi, sehari bertambah elok lagi. Sehingga keluarga melihat luar biasa orang surga ditambah oleh Allah. Ada iman tidak bertambah dan tidak berkurang karena ia bukan manusia, dia malaikat. Apabila disuruh Allah dia kayak gini, sudah itu bang sudah. Suruh baca tasbih bang sudah. Ada menambahi, ada mengurangi. Apa? Karena memang lain orangnya. Para anbiya mursalin sama seperti kita, dia punya badan dan punya ruh. Hiduplah dengan dihidupkan oleh Allah sama kayak kita, tapi diberilah mereka keyakinan yang lebih pada kita, sehingga mereka terangkatlah daripada kayak basyariah manusia biasa, punya mukjizat harikun lil ada. Jadi yang kita cari ini adalah diri kita sendiri. Bagaimana diri kita ini, apakah punya iman atau kada? Apa yang dipelajari ke majelis sana sini itu, apakah sudah masuk ke dalam jiwa? Bukan majelis banyak meninggalan sudah, kada wujud-wujud masukkan ke dalam diri, habisan. Ada tahu di Tuhan dalam kubur. Majelis ini mengembangkan wujud Islam dan wujud mukmin. Dikembangkan dengan satu agar supaya kita jangan sampai makna belajar itu kayak dipaksa, kayak dikerasin, kayak disakiti apa seluruhnya, akan disampaikanlah merata, mau umum. Sebagaimana orang belajar membaca Quran, ini hanya mampu setengah lembar, ini hanya mampu 2 lembar, ini mampu setengah juz, ini sejuz. Silahkan masing-masing, itu masing-masing punya diri. Hanya yang diperbuat wujud Allah, wujud keyakinan diri kita kepada Allah. Nah itu aja dipahami wujud-wujud. Selesai membicarakan awal pelajaran pertama untuk mengenal Allah, kenallah dirimu dan kenalilah alam semesta. Tidak bisa seseorang itu mengenal Allah kalau tidak punya keyakinan iman. Iman ini tidak akan sempurna kalau tidak ada Islam. Sempurnalah seseorang muslim dan mukmin dengan wujud hanya iman rukunnya 6, Islam rukunnya 5, dan mudah dikerja. Siapapun bisa, punya persyaratan waktu mengerjanya. Yang mudah syahadah, salat, puasanya setahun sekali bulan Ramadan, berzakat kalau punya harta, berhaji kalau mampu. Maka berhaji kan bisa dipikirkan, berzakat kan bisa dipikirkan, apa hartanya kan ada juga. Puasa setahun sekali kan dosa, berarti 2 nih aja, tajami wujud, salat, zikir, la ilaha illallah. Itu aja mudah.
Maka di dalam batin jangan dicampuri urusan Allah. Kalau memang la ilaha tiada nang berbuat kecuali Allah, jangan dicampuri. Qul wallahu ahad, katakan bahwa Allah asa zatnya, asa sifatnya, asa afalnya. Jangan mencampuri ini turun nih. Turunlah ke kita hamba. Allah samad, Allah tempat kita bahajat kepada Allah. Kita ini terus bahajat. Nah ini aja kita pada malam hari ini, sambungannya wajibun lahul wujud wal qidam, termasuk kepada sifat 20-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, beri taufik hidayah kepada kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengampuni dengan para kekasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wal salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah.